Shalom, selamat pagi keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan buat kita. Mari arahkan hati dan pikiran kita untuk sejenak meneduhkan diri dan menerima sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, kami mohon agar Engkau berkenan menerangi dan memberi pemahaman yang benar kepada kami, apa yang harus kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada Sapaan Damai Sejahtera hari ini, 20 April 2022, diambil dari Lukas pasal 24 ayat 1-12 dengan tema Percaya Saja. Saya akan membacakannya secara lengkap. Demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita pada hari ini menceritakan pada saat para perempuan, yaitu Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain datang ke kubur Yesus dan menemukan bahwa batu telah terguling dan mayat Yesus tidak ada di dalam kubur. Mereka bertemu dengan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus tidak ada di kubur itu, dan malaikat mengingatkan mereka akan perkataan-perkataan Yesus tentang penderitaan yang akan Yesus hadapi dan kebangkitannya. Semua penulis Injil menuliskan bahwa Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya berkali-kali bahwa ia akan pergi ke Yerusalem untuk mati dan bangkit pada hari ketiga. Pada Lukas dapat kita lihat pada Lukas pasal 9 ayat 22 dan Lukas pasal 18 ayat 31-33. Yesus sudah mengatakannya kepada para murid tentang hal penyaliban dan kebangkitannya. Tetapi pada saat Yesus mati dan dikuburkan, semua murid merasa sedih dan berduka, bahkan ketakutan. Mereka lupa akan semua perkataan yang telah Yesus sampaikan. Bahkan setelah para perempuan menyampaikan apa yang disampaikan oleh malaikat, para murid menganggap hal itu omong kosong dan tetap tidak percaya. Orang-orang pertama yang tidak percaya adalah para rasul sendiri, murid-murid Yesus yang sudah mengikut Yesus sekian lama, yang sudah mendengar semua nasihat dan perkataan Yesus. Saya sungguh sedih waktu membaca nats ini. Apakah saya sebenarnya sama seperti para murid dalam menyikapi firman Tuhan?
Ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang sudah saya baca dan saya tahu bahwa semuanya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Tetapi apakah itu hanya sampai pada konsep di pikiran dan pengetahuan saya saja? Ataukah saya sungguh mempercayainya dengan hati, jiwa, dan seluruh keberadaan saya? Di ayat 12 dituliskan, meskipun ragu-ragu dan tidak percaya, Petrus tetap bangun dan pergi ke kubur untuk memeriksa kebenarannya. Dan betul, kubur Yesus kosong. Tetapi Petrus, meskipun sudah ada buktinya, dia tetap bertanya-tanya dalam hatinya. Hal ini sungguh menyedihkan sebenarnya. Lain halnya dengan Yohanes. Di Yohanes 20 ayat 8 dikatakan, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Murid yang lain itu adalah Yohanes. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dan memeriksa diri kita pada saat berhadapan dengan firman Tuhan. Pertama, apakah kita seperti mendengar tetapi tidak mendengar? Semua hanya lewat dan tidak berarti dan tidak berdampak apa-apa di dalam kehidupan kita. Kita sibuk dengan pemikiran atau ide-ide kita sendiri. Atau kedua, apakah kita mendengar? Kita hampir tahu bahwa itu benar, tetapi tidak mempercayainya atau meragukannya. Ataukah yang ketiga, seperti Yohanes, dia percaya. Yohanes melihat kubur yang kosong dan dia teringat bahwa Tuhan Yesus sudah pernah mengatakan tentang hal ini. Dan Yohanes pun langsung percaya bahwa Kristus telah bangkit, mungkin dalam sekian detik saja. Dia tidak berpikir dan menimbang lama seperti halnya Petrus. Ada banyak firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menolong dan menyelamatkan. Jika kita melihat di kehidupan kita di masa-masa yang lalu, kita seharusnya melihat bagaimana Tuhan sudah banyak kali datang dan menolong kita sesuai dengan janji-janjinya. Yang terpenting adalah apakah hati kita mau taat dan percaya saja pada semua kebenaran firman Tuhan, terutama pada kebenaran bahwa Tuhan sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami yang degil dan dangkal ini. Ada banyak firman Tuhan yang sudah kami dengar, bahkan kerap kami bicarakan. Tetapi pada saat kami mengalami masalah atau penderitaan, kami lupa semua janji Tuhan, bahkan meragukan dan tidak mempercayainya. Tolong kami untuk mau taat dan percaya akan firman-Mu ya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sudah mati dan bangkit untuk menghapus dosa kami, dan sekarang kami hidup di dalam dan bersama dengan kasih anugerah-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.